dilindungi dengan asuransi, Bu ya. Apa itu apa? Asuransi. Iya. Utang kita zaman sekarang terutama kepada bank itu sudah dilindungi dengan asuransi. Lalu kemudian kalau si penghutang itu meninggal itu dilunasi oleh asuransi. Bagaimana hukumnya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah asuransi. Asuransi itu kalau maknanya adalah, kalau dalam istilah Arab itu ada namanya takaful ya. Takaful itu adalah gotong royong dalam mengangkat jika ada musibah. Itu dianjurkan. Tapi caranya yang benar. Tapi kalau asuransi atau takaful ini nggak benar ya jadi haram. Harusnya asuransi yang benar biasanya ini dikomandoi oleh pemerintah, misalnya setiap pegawai atau siapapun dari orang yang gajinya mencapai 500.000 diharapkan untuk bisa memberikan sumbangan 5.000. Nanti dikumpulin, akan dikemanakan duit ini? Ya nanti akan dikembalikan siapapun yang butuh, barangkali ada kecelakaan. Kalau ternyata melarat, gajinya terputus, ya tidak wajib bayar, tapi tetap dapat bagian, berhak. Gambaran kecilnya begini, kita 10 orang, kita membuat asuransi 10 orang saja ya. Jadi begini, setiap 10 orang kita harus setiap bulan kita nabung ya. Tujuannya apa? Nanti kalau salah satu dari kita ini kena musibah, nanti tabungan ini bisa untuk menyelesaikan ya. Boleh. Setelah nabung begini benar, tapi salah satunya tiba-tiba melarat, nggak bisa melanjutkan tabungannya. Bagaimana? Ya tetap dia berhak mendapatkan bagian dari ini, karena maknanya adalah untuk tolong menolong. Bukan setelah itu dipotong karena nggak bisa melanjutkan pembayarannya lalu diputus. Nah ini bermasalah. Jadi asuransi itu ada takaful, itu ada syaratnya. Di antaranya adalah ini sifatnya untuk membantu. Jadi kalau seandainya yang ingin membantu itu sendiri kok jatuh bangkrut misalnya nggak bisa meneruskan pembayarannya juga tetap berhak. Tapi sekarang itu permasalahan di sebagian asuransi adalah kalau saya tidak bisa melanjutkan bilang bagus itu. Nah ini musibah. Mana pendidikan seperti itu? Mana tolong-tolong itu menjerumuskan? Jadi asuransi itu yang tidak disesuaikan dengan syariat Islam hukumnya haram. Di antaranya yang paling jelas adalah karena kita membeli sesuatu yang tidak jelas. Misalnya asuransi jiwa, saya membayar sesuatu untuk apa? Membayar apa? Sebetulnya ini hanya semacam saya ingin membuat, saya membayar sedikit, lalu apa? Dapat banyak. Karena yang diasuransikan siapa? Ibunya nih, kurang ajar benar. Ibunya biar mati duluan atau bagaimana ini maksudnya? Bu, saya masukkan asuransi ya, nanti kalau mati kan saya dapat duit banyak. Kurang ajar, kau mati duluan. Nah, mesti begitu. Ibunya mau diasuransikan biar mati duluan. Ini kan kurang ajar nih. Dari sini sudah ada beradab ini orang. Nah, kemudian maunya bayar 3 kali langsung mati ibunya. Gitu. Coba kalau tiba-tiba ada kabar gembira, ibuku akan hidup 100 tahun lagi, gimana? Harus dibayarnya? Nggak mau dia. Karena memang ini sebetulnya judi halus. Judi halus. Jadi ada asuransi yang memang dikemas syariat Islam. Itu ada. Di negeri sana, di Arab sana ada syariat itu adalah bank Islam, memang dikemas asuransinya Islam. Jadi dikoordinir oleh negara, nanti apa? Membayar rutin. Jadi warga yang punya penghasilan sebegini bayar rutin. Jadi nanti semua warga itu yang mendapatkan hak untuk mendapatkan santunan, biarpun dia tidak bayar. Bukan yang tidak bayar gara-gara tidak bisa melanjutkan lalu dipotong, ini bermasalah. Jadi asuransi ini banyak, asuransi yang tidak syariat itu banyak sebab diharamkannya karena diantaranya membeli sesuatu yang tidak jelas. Maka tidak usahlah kita masuk asuransi yang seperti itu. Apalagi asuransi kematian, asuransi apa lagi? Asuransi kematian, matinya belum tentu. Yang kita bayar pun belum jelas. Sebab dalam transaksi itu disyaratkan kita tahu apa yang kita beli. Kalau yang kita beli tidak jelas, maka sesungguhnya itu adalah tidak benar. Termasuk pembayaran hutang. Asuransi untuk bayar hutang itu bagus kalau bentuknya begini. Dan sudah kita jamaah masjid ini mengumpulkan sumbangan setiap pengajiannya 10 ribuan ya. Siapapun dari jamaah nanti yang punya hutang kok nggak bisa bayar, nanti diambilkan dari sini. Setuju dah? Setuju. Nah ini baru benar. Kalau nggak bisa bayar ya tetap berhak karena jamaah di sini. Nah ini baru betul kalau seperti itu asuransinya. Tapi di saat bayar dipotong, hangus lagi, ini bermasalah.
Jadi kita tidak bisa mengatakan mutlak tidak boleh dilihat modelnya seperti apa asuransinya. Kalau asuransinya main hangus begitu ya nggak boleh, itu haram hukumnya. Tapi kalau sifatnya adalah untuk tolong menolong membantu yang lainnya dan benar-benar membantu, maka sesungguhnya itu sangat dianjurkan. Tidak ada unsur riba di dalamnya, kemudian juga tidak ada penipuan di dalamnya. Semata-mata itu adalah untuk bangkit bersama, untuk gotong royong, maka itu adalah asuransi yang diperkenankan. Sekali lagi, jadi ada banyak model asuransi yang tidak diperkenankan. Di antaranya itu hutang, selagi kita bayar asuransi, maka kalau mati suatu waktu kredit saya nanti dibayari oleh bank ini. Nah ini kan begitu. Di saat dia bisa membayar asuransi, memang dibayari sama apa? Coba kalau macet sebentar saja. Macet bagaimana? Disanggup, aduh, tolong dari pihak bank untuk bulan ini saya tidak bisa melanjutkan dulu nih gimana? Nah, ya, bermasalah tidak kira-kira? Dipermasalahkan sampai 5 bulan, harus bisa-bisa nanti. Kalau memang tolong menolong yang sesungguhnya dilihat, kalau memang orang ini tidak mampu melanjutkannya, dilihat kalau tidak mampu ya tidak mampu, memang tidak mampu. Tapi justru di saat tidak mampu ini dia pastinya dapat bantuan, bukan malah karena mampu bagus semuanya ini. Asuransi harus terus ya nggak bisa dong. Gimana? Kita kan rugi nanti. Berarti ya untuk rugi yang dipikirkannya bukan masalah tolong